Hari ulang tahun ke-76 Bayangkara, Presiden Jokowi mengaku terus memata-matai kinerja Polri baik dari media konvensional ataupun media sosial. Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi Inspektur Upacara pada Hari Raya Bayangkara di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 5 Juli 2022. Dalam sambutannya, Jokowi mengucapkan selamat Hari Bayangkara kepada para anggota Polri. Sebagai kepala negara, Jokowi mengaku menaruh harapan besar kepada institusi Polri. Begitu juga dengan rakyat Indonesia. Hal itu kata Jokowi tidak lain lantaran kewenangan Polri sangat besar bahkan menembus hingga ke desa. Sehingga instansi Polri bisa langsung bersentuhan dengan rakyat. Maka Jokowi mengingatkan dimanapun Polri akan selalu diawasi oleh rakyat. Polri juga selalu dalam penilaian rakyat khususnya dalam bekerja dan bertindak. Rakyat yang akan menilai apakah perilaku Polri sudah sesuai dengan kehendak rakyat. Maka Jokowi meminta agar Polri bekerja dengan hati-hati. Sebab selain mengawasi Polri lewat survei, Jokowi juga awasi institusi tersebut lewat media konvensional atau media sosial. Selain membaca survei, saya juga terus mengikuti pemberitaan di media konvensional dan media sosial. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi. Keluarga Bayangkara yang saya banggakan, tugas berat kita bersama masih banyak. Pertama, pandemi COVID-19 masih perlu penanganan yang serius. Saya minta Polri selalu siaga dalam penanggulangan COVID-19. Kedua, kita harus waspada terhadap ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Oleh sebab itu, Polri harus memastikan Kamtibmas agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Ketiga, kita harus semakin siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. Oleh sebab itu, Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan. Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Keluarga besar Bayangkara yang saya banggakan, banyak agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri. Pertama, pembangunan ibu kota negara. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja. Untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan, Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Yang kedua, agenda G20 yang sudah berlangsung dan harus terus dikawal. Puncaknya nanti adalah KTT G20 di bulan November di Bali, yang akan dihadiri oleh para kepala negara anggota-anggota G20. Yang ketiga, agenda besar demokrasi, Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan Kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Keluarga besar Polri yang saya hormati, guna menghadapi tugas Polri yang semakin berat, individu anggota Polri dan kelembagaan Polri harus terus berinovasi, harus semakin adaptif, responsif, dan bertransformasi menjadi institusi modern dan bersinergi dengan TNI, kementerian, dan lembaga-lembaga dalam menjalankan tugasnya. Saya perlu mengingatkan, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga Kamtibmas, lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis,
namun tegas ketika diperlukan. Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, harus taat prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terakhir, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Semoga Bayangkara Polri yang gugur dalam tugas diberikan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh personil Polri dan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia teruslah menjadi Rastra Sewa Kotama, abdi utama nusa dan bangsa. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.